Halo Sobat Tutorial, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan selalu bahagia. Bagi teman-teman yang memiliki mobil, terutama mobil yang berumur 15 tahun ke atas, mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum menyalakan mobil di pagi hari dalam keadaan dingin. Jadi tidak sembarangan ketika mobil dalam keadaan dingin tidak langsung kita menyalakan mobil untuk memanasinya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita cek, yang perlu kita lakukan agar mobil kita bisa terawat, agar mobil kita bisa lebih sehat, agar mobil kita lebih aman dalam perjalanan. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita cek? Mari langsung kita praktek. Oke, jadi itu mobil saya. Memang benar-benar dalam keadaan dingin dan sudah 1 minggu lebih tidak dipakai atau tidak dipanasi. Dan kita langsung praktek apa saja yang harus kita lakukan sebelum menyalakan mesinnya. Oke, let's go. Baik teman-teman, kapnya sudah saya buka. Jadi ini adalah mobil Timor SOHC ya. Jadi ada mobil Timor DOHC dan ada SOHC. Kalau saya punya ini adalah SOHC. Jadi dia pakai karbu. Masih pakai karbu. Tapi kalau yang DOHC sudah memakai injeksi. Jadi langsung saja yang pertama kita cek sebelum menyalakan atau memanasi mobil adalah air radiator. Jadi air radiator itu sangat penting bagi sebuah kendaraan mobil. Kita harus cek dulu apakah airnya masih ada dan mencukupi atau tidak. Karena mobil jika sudah berumur itu rawan rembes atau menguap airnya. Jadi akan berkurang jika berhenti lama. Nah, contoh ini jadi tidak kelihatan airnya. Berarti ini harus diisi. Ini sangat penting, jangan sampai teman-teman semua mengendarai mobil dengan keadaan airnya kurang atau bahkan air radiatornya tidak ada. Karena itu akan menimbulkan overheat pada mesin dan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang cukup parah. Ini nanti akan kita isi. Kemudian setelah air kita cek, yang kedua adalah kita cek keadaan oli. Jadi kalau Timor di sini posisi stick olinya, kita cek apakah dalam posisi yang normal atau kurang. Jadi kita akan lap dulu. Oke, sudah kita lap bersih. Kemudian kita masukkan lagi sticknya. Ya, ini olinya berada di posisi low. Jadi kurang ya. Perlu kita tambahkan olinya sedikit. Walaupun ini sebenarnya kondisi mobilnya agak miring. Jadi yang di depan itu lebih tinggi daripada yang di belakang. Kemungkinan juga itu berpengaruh terhadap kondisi atau posisi olinya. Kemungkinan ya, kemungkinan seperti itu. Mungkin juga tidak. Yang ketiga adalah kita mengecek keadaan oli rem dan jadi oli rem itu sama dengan oli kopling jika di mobil Timor. Tapi beberapa mobil lain itu terpisah antara oli kopling dan oli rem atau minyak rem dan minyak kopling. Kita cek bagaimana keadaannya. Oke, kelihatan ya. Kalau ini masih cukup, kita tutup kembali. Jadi kalau Timor SOHC maupun DOHC itu minyak rem dan minyak koplingnya itu jadi satu. Tapi beberapa mobil lain itu terpisah. Jadi kita cek keduanya, bagaimana minyak remnya dan bagaimana minyak koplingnya. Karena kenapa kita cek? Karena itu juga rawan kebocoran. Selang-selangnya di bawah itu rawan bocor, makanya kita cek jangan sampai kita mengendarai mobil dalam keadaan minyak rem atau minyak koplingnya itu kurang. Itu sangat berbahaya. Setelah kita cek minyak rem, minyak kopling, kemudian kita cek minyak power steering. Jadi kalau di Timor itu minyak power steeringnya di sini. Oke.
Kita cek apakah masih ada. Oh, masih ada dan masih cukup. Ini juga penting ya teman-teman, karena ini berpengaruh pada kondisi setir. Selanjutnya adalah air wiper. Jadi ini adalah air untuk wiper. Ini sebenarnya dalam kondisi tertentu tidak penting, tapi kalau musim hujan misalnya itu sangat penting untuk membersihkan kaca depan supaya penglihatan kita lebih jelas ya. Ini masih ada. Jika semua sudah beres, maka baru kita panaskan. Mari kita coba panaskan dengan terlebih dahulu mengisi air radiator yang tadi kurang. Oke, sudah kita tambah air radiatornya. Jadi tadi cuma kurang sedikit, ya sekitar 1 gelas kecil lah. Mungkin karena faktor uap ya, makanya berkurang. Kita sudah tambahkan. Sekarang kita tutup kembali. Kita langsung saja coba starter mobil apakah menyala atau tidak, karena sudah lama nganggur ya. Setelah kita coba ternyata akinya soak pemirsa. Jadi akinya nggak kuat karena mungkin 1 minggu lebih tidak pernah dipanasi ya. Seharusnya 2 hari atau 3 hari sekali harus saya panasi, tapi karena ya kesibukan. Intinya sebelum kita menyalakan mobil di pagi hari dalam keadaan dingin, maka harus ada beberapa yang kita cek. Itu sangat penting sebelum kita melakukan perjalanan baik dalam kota maupun luar kota, karena itu demi keselamatan kita. Jadi sekian tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi om-om semua, khususnya bagi para pemula yang baru merawat mobil, khususnya lagi mobil yang 15 tahun ke atas. Seperti itu, kira-kira mau dibahas apa lagi nih? Coba komen. Salam tutorial.